sitoskeleton dan fungsinya. Sebelum kami perjelaskan tentang sitoskeleton, kami kenalkan dulu kelompok dari kami, dari ujung sana. Perkenalkan, nama saya Amanda Nisa. Perkenalkan, nama saya Rifana Ismirawalia. Perkenalkan, nama saya Faizah Rujana. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilanu Fadila. Dan saya sendiri adalah Ahmad Kamaskisi. Mari kita akan menerangkan tentang sitoskeleton dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin menjelaskan tentang sel skeleton. Nah, kita tahu bahwa bagian dalam sel sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, dinding sel yaitu membran sel bersifat cair. Lalu, mengapa selnya tidak roboh? Jawabannya adalah sitoskeleton. Fungsi utama sitoskeleton ini adalah memberikan dukungan fisik pada sel dan menentukan bentuknya. Hal ini seperti kerangka balok dan kolom yang menopang seluruh bangunan. Dalam video ini kita akan membahas tentang sitoskeleton. Jadi mirip dengan balok dan kolom, sitoskeleton sel pada dasarnya merupakan jaringan protein fibrilar yang terlihat di seluruh sitoplasma. Mereka disintesis melalui polimerisasi molekul prekursor. Rakitan ini biasanya berbentuk heliks membentuk struktur seperti tali, dan jika tidak diperlukan lagi maka akan dibongkar dan dipasang kembali kapan dan di mana diperlukan. Bisa bersifat dinamis sesuai kebutuhan, dan dinamika ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah bentuk sel atau menggerakkan keseluruhan sel. Protein komponen sitoskeleton terdiri dari dua jenis, mikrotubulus dan filamen. Mikrotubulus adalah polimer tubulin. Mereka berpolimerisasi sedemikian rupa sehingga menyisakan ruang kosong di tengahnya. Jadi mikrotubulus memiliki lumen kosong, diameternya 20 hingga 30 nm. Berbicara tentang peranan khususnya, mereka terlibat dalam pembentukan struktur seperti silia, flagella, centriole, dan lain-lain. Dan mereka berfungsi sebagai tali yang dilalui oleh protein motorik untuk membawa organel dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Mereka juga berbentuk gelendong mitosis selama meiosis. Jadi ini adalah mikrotubulus. Sekarang mari kita bicara tentang filamen. Filamen tersebut dapat berupa filamen tipis, filamen tebal, dan filamen perantara. Filamen tipis terbentuk dari molekul aktin, sedangkan filamen tebal terdiri dari miosin. Filamen ini berperan dalam kontraksi otot, memperkuat sel melawan gaya tarik, dan bertanggung jawab atas pergerakan sel seperti meluncur dan sitokinesis, serta membantu proses perluasan sel, misalnya pembentukan akson pada neutron dan pembentukan fikrofili pada sel epitel. Jadi ini adalah filamen tebal dan filamen tipis. Sekarang filamen perantara. Terdapat berbagai macam protein subunit yang dapat membentuk filamen perantara. Ekspresi subunit yang berbeda dalam sel yang berbeda menghasilkan pembentukan filamen perantara yang berbeda dalam sel yang berbeda. Misalnya sel epitel mempunyai keratin, sel saraf mempunyai neurofilamen, sel otot mempunyai desmin, dan sebagainya. Jika dilihat dari fungsinya, sel tersebut memancar dari area sel yang terkena tegangan tarik. Dengan demikian, material tersebut memperkuat area tersebut terhadap tegangan tarik. Pada sel epitel, sel-sel tersebut berinsersi pada sambungan desmosomal yang menghubungkan sel-sel yang berdekatan satu sama lain. Jaringan protein fibrilar. Protein ini termasuk mikrotubulus dan filamen sitoskeleton, memberikan dukungan fisik pada sel, membantu sel bergerak dan berubah bentuk, misalnya gerakan amoeboid, kontraksi pembelahan sel, gerakan silia, dan juga flagella, dan lain-lain. Dan akhirnya bertindak seperti ban berjalan untuk menggerakkan organel di dalam sel itu saja.